Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang beriman, pada dasarnya setiap wanita dilahirkan dengan kecantikan masing-masing. Namun sayangnya, kebanyakan orang masih belum puas dengan apa yang telah dimilikinya. Mereka berlomba-lomba mempercantik diri dengan penggunaan krim-krim pemutih, make up, bahkan lewat operasi plastik. Mungkin tindakan-tindakan tersebut bisa membuat kita menjadi cantik secara fisik, tapi bagaimana Islam memandang hal itu? Ketahuilah wahai para muslimah, cantik menurut Islam bukan hanya sekedar masalah fisik, tapi juga perihal jiwa dan hati. Sebagaimana doa yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW setiap hendak bercermin, yang artinya, segala puji bagi Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka perindahlah pula akhlakku. Mempercantik diri memang disunahkan dalam Islam, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha indah dan Dia mencintai keindahan. Namun dalam mempercantik diri ada batas-batas yang harus dipahami oleh para wanita muslim. Apakah itu? Tanpa berbasa-basi lagi, lanjut saja, simak cara mempercantik diri menurut Islam berikut ini. Namun sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya dari kami. Cara mempercantik diri menurut Islam yang pertama adalah rajin berwudu. Setiap umat muslim pasti pernah berwudu. Wudu adalah salah satu aktivitas yang dilakukan sebelum sholat sebagai penghilang najis dan penyempurna ibadah. Namun tahukah Anda bahwa berwudu juga bisa mencerahkan wajah? Ketika Anda membasuh muka dengan air wudu, noda dan kotoran akan luntur. Tak hanya itu, berwudu juga menggugurkan dosa-dosa. Maka itu, perbanyaklah berwudu di setiap waktu, seperti saat hendak keluar rumah dan sebelum tidur malam. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan guran muhajjilin, atau wajahnya bercahaya dan badannya bersinar karena bekas berwudu. Maka barang siapa mampu untuk memanjangkan guran, hendaklah melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, salat tahajud. Mengamalkan salat tahajud memang tidaklah mudah. Pasalnya salat ini dilakukan di sepertiga malam terakhir atau sekitar jam 3 dini hari, saat dimana kita hendak tertidur nyenyak, tak ayal. Banyak orang yang lalai dan malas untuk menjalani ibadah sunnah ini. Namun tahukah Anda, ternyata salat tahajud tidak hanya meningkatkan peluang doa kita dikabulkan, tetapi aura dari wajah kita juga akan terpancar dengan indah. Walaupun tak mengenakan krim pemutih pun, Anda akan terlihat cerah dan bersih, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang banyak menunaikan salat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang ketiga, rajin membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar buku karangan manusia, namun sebuah firman Allah yang teramat mulia. Dengan rutin membaca Al-Quran, jiwa akan tenang dan wajah kita menjadi berseri, seolah mendapatkan nur dari Sang Ilahi. Maka dari itu, selalu sempatkanlah membaca Al-Quran di setiap hari. Lakukan dengan ikhlas, dengan niat beribadah kepada Allah, maka niscaya inner beauty-mu akan terlihat dan membuat kagum orang lain. Lalu yang keempat adalah murah senyum. Seseorang yang murung, cemberut, dan selalu tampak cuek pasti akan terlihat menakutkan. Berbeda dari orang-orang yang wajahnya dihiasi senyum, mereka selalu menghadirkan kesejukan di hati orang lain yang memandangnya. Menurut penelitian, tersenyum dapat membuat orang awet muda. Tersenyum juga bisa memancarkan kecantikan dalam hati. Dengan tersenyum, kita akan disayangi orang lain dan mudah memperoleh sahabat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudaramu atau sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Lalu yang kelima, menghindari sifat pemarah, sombong, dan iri hati. Cantik tidak hanya dibentuk dari luar. Seindah apapun wajah seseorang, namun bila ia mempunyai penyakit di hatinya,
seperti iri hati dan sombong, maka pastilah ia tampak jelek. Sifat-sifat tersebut membuat wajah terlihat gelap sehingga hilanglah nur alami dalam diri kita. Selain itu, hindari juga marah-marah. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa seseorang yang sering marah maka cenderung mengalami penuaan dini, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad tersebut. Tapi jika ia buruk, maka buruk pula seluruh jasad itu. Ingatlah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah puasa sunnah. Cara mempercantik diri menurut Islam selanjutnya adalah dengan mengamalkan ibadah puasa sunnah. Anda tidak perlu takut kurus ataupun mati hanya karena melaksanakan puasa sunnah. Justru menurut beberapa penelitian ilmuwan, puasa merupakan aktivitas yang sehat. Dengan berpuasa, risiko obesitas dapat dihindari, mengurangi risiko kanker dan penyakit jantung. Anda tidak perlu menjalankan puasa setiap hari, cukup puasa sunnah Senin dan Kamis. Insya Allah, kecantikan aura wajah menjadi semakin terpancar. Lalu yang terakhir adalah hindari perbuatan maksiat. Sama halnya dengan memendam penyakit hati, perbuatan maksiat juga bisa membuat wajah jadi tampak gelap dan hitam. Seseorang yang hobi berbuat maksiat, maka hilanglah kecantikan dalam jiwa dan fisiknya. Mungkin ia bisa mempoles wajahnya dengan make up agar terlihat menarik, namun tetap saja kecantikan itu tak terlihat natural. Berbeda dengan para ahli ibadah yang kecantikannya tampak natural dan wajahnya bercahaya. Oleh karena itu, jika Anda ingin cantik, maka hindarilah maksiat. Sebisa mungkin ucapkan istighfar sesering mungkin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 7 cara mempercantik diri menurut Islam bagi muslimah. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.